Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Anissa Januarista dari kelas G1 Manajemen dengan NPM 101205559. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pengerti UAS mata kuliah motivasi kewirausahaan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis produk yang sudah saya buat. Tapi sebelum mempresentasikannya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kehidupan. Baik, nama asli saya adalah Anissa Januarista, biasa dipanggil dengan sebutan Anissa. Tempat tanggal lahir saya di Bandung pada tanggal 18 Januari 2002. Alamat saya di Kampung Sukamaju, RT 1 RW 6 Desa Cicahem Hilir, Kecamatan Cicahem, Kabupaten Bandung Barat. Saya tinggal bersama orang tua saya. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dalam pendidikan, saya sempat bersekolah di sekolah dasar di SDN 3 Rancapanggung, lalu di SMP Negeri 2 Cililin, lalu saya melanjutkan ke SMK di SMK Bina Siswa 2 Cililin dengan mengambil jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Lalu saat ini saya mulai kuliah di STY STMI Bandung Business School dengan prodi S1 Manajemen. Penghargaan yang pernah saya dapatkan, saya pernah mendapatkan piagam penghargaan dari pramuka sekolah. Saya juga pernah mengikuti kegiatan perlombaan pramuka, dan saya juga pernah mendapatkan piala dari lomba lintas alam tingkat pelajar. Saya juga mendapatkan sertifikat bahasa Inggris internasional, dan saya juga pernah mendapatkan sertifikat penghargaan dari forum OSIS Bandung. Baik, di sini saya akan mulai mempresentasikan dan menjelaskan bisnis produk yang sudah saya Baik, di sini sudah ada nama, NPM dan kelas saya. Juga ada judulnya. Di sini tugas pengerti UAS motivasi kewirausahaan. Lalu di sini saya memilih produk dari makanan. Saya memilih produksi yang dikembangkan ini adalah bisnis produk dari makanan Nisat Payo. Kenapa? Karena usaha ini termasuk tren produk pada masa kini, karena dilihat dari banyaknya konsumen yang minat dengan produk ini karena tampilannya yang sangat menarik untuk difoto lalu diposting di media sosialnya, dan juga karena rasanya yang sangat enak. Dan bahan dasarnya saya membeli di Alfamart atau Indomart dan di pasaran-pasaran atau grosiran. Lalu motivasi memilih produk ini diawali dari kegabutan dan coba-coba sehingga menjadi hobi memasak. Munculnya ide untuk membuat hal-hal baru yang unik dan menarik, adanya semangat dalam diri untuk memulai usaha sendiri, dan adanya modal untuk memulai usaha. Lalu selanjutnya ada keunikan dan keunggulan pada dessert Oreo ini, yaitu dianggap sebagai makanan karena setiap makanan atau minuman yang dianggap kekinian pasti banyak diburu oleh orang-orang, apalagi tak hanya masyarakat biasa saja yang mempunyai olahan dessert ini. Karena bahan yang sangat mudah dicari dan porsi yang besar dan kemasannya simpel, terus banyak varian rasa yang disediakan dan cita rasa yang juara dan murah pastinya. Dan di sini kami juga menggunakan pesan antar. Terus selanjutnya ada hal yang membuat perbedaannya antara produk ini dengan yang lainnya adalah dari segi tampilannya yang simpel tetapi menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Tetapi bukan hanya itu saja, tampilan dan kemasannya juga bisa request sesuai dengan apa yang diinginkan, dan setiap konsumen yang telah mampir membeli produk ini
maka fotonya akan dicetak dan dipajang, jadi cukup menarik bukan? Lalu selanjutnya ada nah, untuk target pasar, saya menargetkan para remaja dan juga anak-anak sekolahan, karena tidak heran makanan yang dianggapnya unik pasti banyak diburu oleh orang-orang, apalagi para remaja dan anak-anak, bahkan juga orang dewasa. Karena makanan ini tuh bisa meredakan mood dan sedikit menurunkan mood. Di sini ada lembar biaya dan bahan bakunya, yaitu susu segar 2 liter dengan harga 64.000, Oreo vanilla 2 pak dengan harga 20.000, dan Milo 300 gram dengan harga 30.000, dari Regal 2 pak dengan harga 20.000, keju 660.000 gram dengan harga 50.000, dan Michelin 300 gram dengan harga 8.000, cup plastik 200 ml 20 fps seharga 60.000, dan cup plastik 400 ml 12 fps dengan harga 75.000. Jadi total biaya dan pada bahan baku ini adalah 357.000. Lalu selanjutnya ada lembar biaya staf sewa tempat. Di sini ada untuk sewa tempat 1 tahun dengan harga 3.650.000. Lalu ini ada sewa tempat dengan harga 3.650.000 dalam 1 tahun, dan ada listrik dengan harga 300.000 dalam 1 bulan, kulkas 3.500.000, lalu sendok makan 1 lusin 35.000, timer glove 12.000, parutan keju 5.000, mangkuk 10.000, spatula 7.000, kompor gas 250.000, dan tabung gasnya 28.000. Nah, biaya untuk perharinya ada untuk sewa tempat yaitu 10.000 dan 10.000. Jadi biaya perharinya total 20.000, dan harga biaya yang harus dibayarnya ada 7.797.000. Lalu lembar biaya tenaga kerja. Pada lembar biaya tenaga kerja saya, jadi per bulannya adalah 8 juta. Nah, jumlah 320.000 ini dibagi dengan 8 juta ini dibagi dengan 25 hari karena tidak termasuk hari-hari yang libur. Jadinya 8 juta dibagi dengan 25 hari ini 320.000 sama dengan karyawan 1 juta dibagi 25 hari yang digunakan 1 hari 40.000. Jadi total semuanya adalah 360.000. Dan selanjutnya ada total biaya bahan baku seharga seluruhnya ada 357.000, lalu biaya tenaga kerja 360.000, dan biaya tetap 20.000. Jadi totalnya ada 737.000. Nah, selanjutnya modal awal. Modal awalnya diambil dari setengah biaya bahan baku, karena untuk awal memulai bisnis saya tidak langsung memproduksi banyak t-shirt, jadi hanya 5-10 t-shirt saja. Modal awal yang harus dimiliki ada susu segar 2 liter seharga 64.000, dan Oreo ditambah dari Regal 4 pak seharga 30.000, Milo 300 gram seharga 30.000, keju 150 gram seharga 50.000, Michelin 300 gram seharga 8.000, dan cup atau
dan juga didukung. Alasannya karena bisnis produk makanan ini pasti banyak diminati oleh anak-anak hingga para remaja, bahkan orang dewasa. Produk dessert ini dapat membagikan lidah dan baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.